Selamat datang di acara Talk Show Ekonomi ICI Malang Raya. Hari ini kita akan berbincang mengenai pilkada, politik, dan stimulus ekonomi. Hari ini kita kedatangan narasumber Prof. Chandra Fajri Ananda. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Selamat datang di podcast kami. Oke, terima kasih atas undangannya. Sehat, ya. Prof? Alhamdulillah. Oke, kita akan langsung masuk aja, Prof. 5,1% Prof dari bulan pertama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya. Kemudian untuk Jawa Timur sendiri agak sedikit berbeda ya, Prof. Kita di bawah ekonomi nasional 4,8%. Berbicara mengenai pilkada dan ekonomi, apakah pilkada serentak November nanti bisa jadi stimulus ekonomi, Prof, untuk Jawa Timur? Ya, jadi kalau kita perhatikan ekonomi Jawa Timur, ekonomi Indonesia itu strukturnya hampir sama. Ya. Jadi kekuatan ekonomi kita itu baik Jawa Timur maupun nasional itu didorong oleh konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga. Jadi selama konsumsi rumah tangga itu di atas 5%, maka biasanya pertumbuhan ekonomi kita itu bisa di atas 5% juga. Oke. Nah, Jawa Timur selain dari konsumsi rumah tangga yang memang menjadi penopang ekonomi, Jawa Timur ini sangat tergantung juga kepada ekspor-impor industrinya. Nah, kita tahu marketnya Jawa Timur itu ya Cina, termasuk juga Amerika. Nah, dua negara ini memang sedang mengalami perlemahan ekonomi gitu ya. Amerika juga mengalami hal yang sama, tingkat bunganya sangat tinggi, yang menyebabkan juga pengangguran cukup tinggi, dan ini juga akhirnya mendorong pertumbuhan dari sektor industri Jawa Timur itu melemah. Nah, perlemahan ini yang kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tidak seperti biasanya ya. Tidak seperti biasanya selalu di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Amerika sendiri akhir-akhir ini kita tahu di media massa pemberitaan mengenai pemilihan calon presidennya cukup ramai dan mungkin akan tercatat di salah satu sejarah ya, buku sejarah tentang penembakan Presiden Trump. Tapi Prof, berbicara mengenai kontestasi politik, fenomena pilkada dan juga kontestasi politik ini, apakah sebenarnya hanya fenomena yang ada di Indonesia saja atau secara umum ya, secara global memang fenomena ekonomi dan pilkada ini memang banyak terjadi? Iya, sebenarnya fenomena election ya, itu memang salah satunya bisa mendorong ekonomi domestik sebenarnya. Saat dimana semua kontestan, partai politiknya itu berbelanja many things gitu ya, yang itu menyebabkan yang tadi saya sampaikan, konsumsi rumah tangga jadi naik. Nah, dengan konsumsi yang naik tentu akan sangat bagus untuk ekonomi. Memang seharusnya kebutuhan dari proses-proses politik yang ada itu bisa dibelanjakan di dalam negeri itu atau di wilayah itu. Let's say Jawa Timur ya Jawa Timur. Tetapi memang terakhir-terakhir yang saya dengar ya, tahun 2019, 2014 yang terjadi aturan-aturan KPU di mana bisa boleh membuat kaos banyak, akhirnya permintaan kaos, sablon itu naik, itu bagus untuk ekonomi sebenarnya. Nah, yang terakhir-terakhir menggunakan medsos ya. Nah, itu yang kemudian agak tidak bisa dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Ada bergeseran berarti Prof ya, politik secara kita tanda kutip mungkin yang mainstream dengan pergeseran strategi politik yang lebih ke media sosial ini juga secara tidak langsung mempengaruhi ekonomi kita. Jadi dengan adanya medsos itu memang akhirnya konsumsi itu lebih rendah dari yang periode 2019-2014. Tapi kita juga tahu ya biasanya biaya politik itu terus meningkat sebenarnya dari tahun ke tahun. Dari setiap pemilihan atau election yang dilakukan tahun 2014, 2019, bahkan BKF ya, salah satu badan yang memikirkan dapurnya Kementerian Keuangan lah ya. Itu BKF juga menilai bahwa belanja politik dulu rata-rata itu sekitar 5 miliar ya. Untuk setiap calon, baik jadi parlemen atau dari presiden, itu udah naik di atas 5 miliar. Nah, sehingga kalau semakin banyak calon yang akan mencalonkan diri menjadi anggota DPR, DPRD gitu ya, itu tidak rata ya secara nasional. Angkanya bisa berbeda-beda di tiap level dari pemerintahan. Oke. Secara umum akan bagus ketika dana-dana pilkada itu atau election itu mampu dibelanjakan di sektor yang tepat gitu. Memang mungkin bisa jadi stimulus ekonomi ya Prof ya. Ada nggak Prof hal-hal yang perlu kita
dalam tanda kutip kita garis bawahi atau menjadikan catatan gitu ya, pilkada ini justru akan berefek sebaliknya? Sebenarnya mungkin kalau sebaliknya, misalkan pelaksanaan pilpres, pilkada, pileg itu menimbulkan kekacauan atau memunculkan instabilitas politik, menyebabkan proses-proses distribusi barang. Mungkin orang nggak berani ke mall, nggak belanja gitu. Itu yang akhirnya berdampak negatif untuk ekonomi. Makanya kita perlu bersyukur pilpres kemarin berjalan damai. Relatif lebih damai, Pak? Ya, menurut saya. Ya. Maka itu perlu kita syukuri. Dan itu bagus untuk ekonomi. Prof, kepo dikit nih Pak Chandra. Ada satu tulisan yang menarik yang Pak Chandra tulis di media sosialnya Pak Chandra mengenai APBN dan janji politik. Ya. Saya tergelitik dengan satu kalimat, Prof. Ada sebuah kalimat yang Prof tulis bahwa APBN 2025 harus mampu menangkap program presiden terpilih. Kira-kira, Prof, elaborasi seperti apa sih yang ingin disampaikan, Prof, dari tulisan ini? Iya, jadi saya selalu mengatakan kalau di kelas ya, janji politik di dalam kampanye itu harus muncul di dalam APBN atau APBD gitu ya. Maka setiap janji politik yang mungkin kadang-kadang angkanya abstrak gitu ya, programnya abstrak, itu harus diterjemahkan di dalam dokumen-dokumen perencanaan teknokratis gitu. Yang menyiapkan adalah para birokrasi di pemerintahan daerah. Atau kalau di APBN ya berarti Kementerian Keuangan, Bappenas, dan kementerian dan lembaga yang lain. Mereka harus bisa menangkap apa yang menjadi pemenang pemilu, janji-janji pemenang pemilu. Termasuk makan siang gratis, atau yang lain, itu harus dikaji gitu ya, sekali dengan kemungkinan yang bisa kita realisasikan. Menurut seorang Pak Chandra, makan siang gratis, visible-kah dilaksanakan, Prof? Iya, sebenarnya itu beberapa negara itu udah melakukan program semacam itu. Sudah melakukan? Sudah. Cina termasuk yang sangat bagus melakukannya. Nah, kita mencoba meniru itu. Cuma pertanyaannya memang persyaratan untuk bisa well done ya. Jadi dilakukan dengan baik, tanpa korupsi gitu ya. Itu mungkin memerlukan penahapan-penahapan. Yang kedua, kita juga harus tahu kapasitas fiskal kita ternyata tidak sepenuhnya mampu membiayai semua yang disampaikan. Maka sementara ini memang belum diputuskan ya. Di Kementerian Keuangan sedang mengkaji semua kemungkinan-kemungkinan itu karena saya sempat ngobrol dengan teman-teman ya di Bulog pun yang membagi barang mentah ya, beras untuk 20 juta keluarga miskin itu juga tidak mudah gitu. Tidak mudah. Nah, tentu kalau makanan yang berupa barang yang bisa membusuk gitu ya, itu tentu perlu pembagian yang lebih real, bukan tepat sasaran, termasuk juga kualitas makanan yang dibagikan juga tidak berubah. Nah, ini tentu perlu mulai packagingnya yang harus bagaimana. Proses distribusi akan jadi PR tersendiri ya. Betul. Dan siapa yang harus melakukan gitu ya. Pasti itu akan ada subkontrak kepada ini. Sehingga bayangan saya ini membutuhkan kajian yang lebih mendalam supaya bisa terlaksana dengan baik. Tetapi prinsipnya setiap janji politik itu harus diterjemahkan di dalam bahasa-bahasa anggaran. Dan ini yang harus disiapkan oleh kementerian-kementerian yang bertanggung jawab atas itu. Bappenas, Kementerian Keuangan, termasuk juga mungkin Kementerian Sosial ya. Dan itu semua bertanggung jawab terhadap mulai dari penyiapan, penganggarannya, sampai mengeksekusinya gitu. Oke. Banyak hal yang perlu dipersiapkan ya, Prof, untuk program baru yang sedang ditawarkan oleh Presiden terpilih ini. Bukan hanya masalah anggaran, tapi untuk sampai tepat sasaran kepada masyarakat, ternyata kita masih banyak ya. Iya. Malang Raya, kota kita tercinta, mengikuti juga kontestasi politik tahun ini, Prof, pemilihan kepala daerah. Menurut Prof Chandra sendiri, bagaimana dampak ekonominya khususnya untuk Malang Raya sendiri? Pilkada yang tadi saya sampaikan ya, itu selalu positif sih sebenarnya untuk ekonomi. Sepanjang pilkada itu mampu mendorong tanda petik, menjaga stabilitas politik. Jadi kalau sampai
kisruh, gaduh gitu ya. Kemudian muncul demo yang tidak berhenti-berhenti, ya itu pasti negatif lah. Gitu. Tetapi kalau kemudian itu seperti pesta perayaan pesta demokrasi yang selalu disampaikan, di situ ada kegembiraan, di situ orang tidak terganggu untuk tetap berbelanja, mereka tetap berani berinvestasi. This is good. Dan saya pikir itu seperti di dalam perekonomian ada injection baru, pendanaan terhadap pembangunan, dan itu saya pikir yang kita harapkan ya. Yang kita harapkan seperti ya. Itu. Kita coba untuk santai sedikit, kita kenalan lebih personal dengan Pak Chandra Fajri Ananda, staf khusus Menteri Keuangan bidang perumusan kebijakan fiskal regional, saat ini sedang dijabat. Kemudian baru saja mendapat amanah sebagai Wakil Ketua Badan Supervisi OJK. Betul, Prof. Selamat, Prof. Begitu banyak kegiatannya. Ya, cuma kalau di staf khusus itu kan memang akan berakhir pada waktu kabinet ini berakhir ya. Saya nggak tahu kelanjutannya, tapi yang jelas bagi saya pribadi itu pengalaman yang sangat berharga, tidak bisa diukur dengan materi ya. Karena kita yang dulu ya belajar di Brawijaya ini, saya alumni Brawijaya, belajar studi pembangunan kan ilmunya kayaknya sulit diterapkan gitu ya. Belajar ekonomi publik, ini untuk apa sih gitu ya. Dan setelah saya masuk di Kementerian Keuangan, saya tahu, it's very important ya. Dan itu saya pikir dengan pengalaman saya menjadi orang di dalam Kementerian Keuangan, bagaimana fiskal itu kita bangun, bagaimana kita harus mengontrol, manajemen bagaimana spending itu harus diatur dan seterusnya. Dan ini saya pikir penting untuk mahasiswa saya bisa mengetahui ya. Tidak hanya asal, APBN itu ada sisi ini gitu. Tapi how to manage, kapan misalkan kita ngasih subsidi, let's say gitu, kepada Pertamina, atau subsidi kepada PLN, jadi listrik subsidi, bensin subsidi gitu. Itu ya memang harus di-manage kapan Kementerian Keuangan bisa membayar biaya subsidi itu kepada Pertamina. Kapan membayar pada PLN. Dan ini perlu mengontrol semua variabel-variabel di dalam fiskal itu. Yang itu mungkin kita nggak pernah tahu betapa complicated-nya gitu ya. Kami ingin tahu sih sebenarnya sehari-hari apa yang dilakukan oleh seorang Chandra Fajri untuk mengisi me time lah bahasanya, waktu sendiri. Ya, saya biasanya kalau di rumah gitu ya, karena kebetulan anak-anak saya yang di rumah tinggal 1 orang gitu. Sehingga kalau di rumah, kalau nggak olahraga, nonton TV olahraga. Atau kegiatan-kegiatan sosial ya yang saya merasa bahwa kita sebagai dosen gitu ya, atau mungkin bekerja di kementerian itu seperti tercabut dari sosial kita gitu ya. Nah, saya selalu belajar dari para senior yang kalau udah pensiun itu kayak apa ya, orang asing gitu ya. Nah, saya berusaha masuk di dalam lingkungan saya lah di Batu. Kebetulan saya hidup di Batu, jadi saya jadi ketua takmir masjid. Dan itu bagian dari kehidupan yang saya bangun itu untuk mengingatkan saya, karena kita tidak tahu ya kapan kita mati, tahu-tahu mati. Jadi saya berusaha menyeimbangkan hidup saya dari situ sih. Berarti socially rooted tetap dijaga ya, Prof? Iya. Betul. Menyinggung olahraganya yang mana nih, Prof? Hobinya, Prof? Iya. Saya suka jogging ya, Tapi setiap minggu sejak tahun 2016 ya, saya mimpin UB All Star namanya. UB All Star ini futsal, sepak bola, luar biasa. Bukan futsal ya, sepak bola. Oh, oke. Itu sejak tahun 2016. Kita bertanding dengan kampus-kampus lain juga, dengan UI, dengan ITS, dengan UNED. Kita juga pernah dengan UNER gitu ya. Kita membangun hubungan kelembagaan juga. Dengan perbankan, dengan Bea Cukai kita pernah gitu. Menarik. Dengan Bank Jatim kita pernah. Dengan Lumajang, Bupati Lumajang kan suka main bola gitu. Wah, jadi biasa. saya
memanfaatkan hobi ini juga membangun hubungan-hubungan dengan teman-teman di luar kampus maupun lembaga ya. Ya. Dari sekian banyak yang dilakukan, sebenarnya legacy apa yang ingin ditinggalkan oleh seorang Chandra Fajri? Saya sih pinginnya ya kebaikan aja lah yang ingin saya tinggalkan gitu. Saya nggak ada yang lain sih gitu. Nggak ada yang lain. Hanya itu aja. Yang kedua, saya ingin terus memperbanyak teman. Jadi saya pikir itu menurut saya ya itu kekuatan yang tidak ada nilainya. Ya, dan saya merasa selama ini saya bisa menjabat yang tadi itu bukan karena saya pinter ya, tapi lebih banyak karena teman itu. Jadi saya membatasi pertemanan itu tidak berdasarkan dari kelompok gitu ya, tapi berdasarkan apa yang saya bisa bantu untuk teman saya tadi. Tadi kebetulan pada waktu saya di staf khusus itu juga begitu. Saya disuruh menghadap Bu Menteri untuk perpanjangan. Saat itu saya menjadi Badan Supervisi Bank Indonesia. Nah, saya mau extend yang periode kedua gitu ya. Saya menghadap Bu Menteri, Bu Menterinya mengatakan kalau menurut Chandra, dia manggilnya gitu ya, beliau manggilnya saya gitu. Itu kira-kira daerah ini harus dikemanain ini, gitu gimana? Terus saya bilang tentang ya buruknya quality spending, kemudian kita masih belum sinkron harmonisasi perencanaan. Dan udahlah Chandra bantuin saya aja. Ya udah gitu aja. Okay. Jadi saya juga nggak menyangka juga gitu. Dan itu ya saya jalani dengan senang hati gitu ya. Dan saya harus jujur ya mengatakan bahwa saya mendapatkan banyak hal-hal yang selama ini mungkin hanya lihat berita gitu ya. Dan saya pikir sangat berharga. Dan itu saya pikir juga karena saya berusaha membantu beliau-beliau itu yang menjadi teman saya. Luar biasa. Pak Chandra, kita punya pertanyaan trivia. Jawab cepat. Kopi or tea? Kopi. Pantai atau gunung? Pantai. Mengajar atau memimpin rapat? Mengajar. Baik. Terima kasih kehadirannya hari ini di podcast ISEI Malang Raya. Prof. Chandra, sukses terus. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa memberikan insight bagi para pendengar kita. Terima kasih Prof. Chandra. Terima kasih Citra ya. Terima kasih.